Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya semua? Semoga sehat walafiat. Ya, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang aliran-aliran seni rupa. Siapa di sini yang sudah mengetahui apa saja aliran-aliran seni rupa? Ya, siapa? Oh, belum ada yang tahu ya. Ya, langsung saja Bapak jelaskan dan sebutkan apa saja aliran-aliran seni rupa. Ya, 1. Aliran naturalisme. Aliran ini aliran yang melukiskan sesuatu yang nyata dan alami, seperti tampak pada aslinya. Ciri-ciri lukisan ini adalah lukisan meniru alam dengan sedikit perubahan, lalu mengutamakan bentuk dan kesamaan objek. Lalu warna, proporsi, dan bentuk sesuai dengan aslinya. Aliran ini diawali adanya kelompok Moi Indi di Indonesia. Yang menganut corak ini adalah Raden Saleh, Abdullah, lalu Basuki Abdullah, Gambir Anom, dan Trubus. Lalu ada aliran realisme. Aliran ini berkonsep mengemukakan kenyataan atau sesuatu yang konkret dan bersifat objektif, di mana segalanya digambarkan seperti apa yang tampak, tidak kurang dan tidak lebih. Di dalam seni rupa untuk memperlihatkan sebuah kebenaran, bahkan tanpa menyembunyikan hal yang buruk sekalipun. Perupa realis selalu berusaha menampilkan kehidupan sehari-hari, dari karakter, suasana, dilema, dan objek tertentu. Tokoh-tokoh realisme adalah Gustave Courbet, Francisco de Goya, dan Honoré Daumer. Lalu, ketiga ada aliran romantisme. Aliran ini adalah ciri lukisan yang menggambarkan adegan dramatis serta kaya akan perpaduan warna dan kontras. Ini contoh dari aliran romantisme. 4. Ada aliran impresionisme. Aliran ini adalah suatu aliran seni lukis modern yang pertama kali impresionisme merombak teknik melukis tradisional, kuas, tidak lagi disapukan tetapi dicolok-colokkan, sehingga membentuk bintik-bintik warna. Untuk mencapai efek lukisan digunakan serangkaian warna primer yang dijajarkan sehingga memperoleh kesan warna campuran. Lalu 5, ada aliran ekspresionisme. Adalah ciri lukisan yang menggambarkan bentuk cenderung ke arah yang menyimpang dari wujud aslinya. Ekspresionisme adalah aliran yang mengutamakan curahan batin seseorang secara bebas dalam menggali objek yang timbul dari dunia batin, imajinasi, dan perasaan. Lalu keenam ada aliran abstrak. Adalah ciri lukisan hasil ungkapan batin pelukisnya dengan bentuk penggambaran objek yang tidak dikenali lagi. Hanya pelukisnya yang tahu. Abstrak sendiri adalah salah satu jenis kesenian kontemporer yang tidak menggambarkan objek dalam dunia asli. Para senimannya hanya menggunakan warna dan bentuk dalam cara non-representasional. Unsur yang dianggap mampu memberikan sensasi keberadaan objek diperkuat untuk menggantikan unsur bentuk yang dikurangi porsinya. Hasilnya berupa komposisi garis, bidang, warna, dan unsur-unsur lainnya. Kita lihat contoh ini yang menggambarkan garis, bidang, warna, dan unsur-unsur lainnya. Ketujuh, ada aliran klasikisme. Adalah ciri lukisan yang menggambarkan bentuknya
dibuat sedemikian rupa dengan penggayaan sehingga terkesan indah dan elok. Tokoh aliran ini adalah Kartono, Yuda, Kusumo, dan Amri Yahya. Ya, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan ya. Lalu ada aliran pointilis. Adalah ciri lukisan yang dibentuk dari sekumpulan titik warna dan tidak dilihat dari jarak tertentu, membentuk lukisan yang realistik, ekspresif, dan artistik. Pelukis aliran ini ialah Rijaman dan Keo Budi Harijanto. Contoh lukisan yang dibuat dengan cara pointilis. Lalu 9 ada aliran pop art. Nama asli dari aliran pop art adalah popular images. Seni ini muncul karena kejenuhan dengan seni tanpa objek dan mengingatkan kita akan keadaan sekeliling yang tidak lama kita lupakan. Dalam mengambil objek tidak memilih-milih, apa yang mereka jumpai dijadikan objek. Bahkan bisa saja mereka mengambil sepasang sandal disandarkan di atas rongsokan meja, kemudian diatur sedemikian rupa dan akhirnya dipamerkan. Lalu 10, ada aliran seni rupa optical art. Bisa disebut juga retinal art, yaitu corak seni lukis yang penggambarannya merupakan susunan geometris dengan pengulangan yang teratur rapi. Bisa seperti papan catur. Karya ini menarik perhatian karena warnanya yang cemerlang dan seakan mengecohkan mata dengan ilusi ruang. Lalu ada aliran trick art. Adalah seni lukis dua dimensi dengan menggunakan ilusi visual sehingga terlihat seperti nyata atau tiga dimensi. Lukisan sejenis ini pertama dibuat pada tahun 1984 oleh seniman Jepang Kazumane Kenju dengan lukisan mural dinding. Lukisan itu akhirnya dapat dinikmati masyarakat luas dan pada tahun 1991 di Museum Trick Art yang berdiri untuk pertama kali di dunia. Nah, ini adalah penggambaran dari lukisan Trick Art. 12. Aliran surrealisme adalah aliran seni lukis yang menggambarkan sesuatu dari alam mimpi atau alam khayal, imajinasi, di mana angan-angan dan alam khayal sangat mempengaruhi bentuk lukisan aliran ini. Pelopornya adalah Juan Miro, Salvador Dali, dan Andre Mason. Di Indonesia adalah Sudibyo, Sudiarjo, dan Amang Rahmat. Lalu ke-13 ada aliran kubisme. Aliran ini adalah aliran yang melukiskan sebuah objek lukis ke dalam bentuk geometris atau bentuk-bentuk bidang. Pelopor kubisme adalah Cezanne Pablo Picasso, Metzinger, Braque, Albert Glazes, Ferdinand Langer, Robert Delaunay, Francis Picabio, dan Juan Gris. Nah, ini adalah gambar dari binatang kuda yang dibuat secara kubisme. Lalu 14, ada aliran klasik. Kata klasik mengandung pengertian sifat dari suatu hal, keadaan atau kejadian pada masa lalu yang mengalami puncak kejayaan, keunggulan, kehebatan, atau kemasyhuran. Namun hingga sekarang sifat-sifat itu masih dirasakan atau diakui. Sifat yang demikian itu disebabkan keadaan atau kejadian yang memiliki nilai atau mutu yang tinggi dan diakui menjadi tolak ukur kesempurnaan yang abadi.
Gimana anak-anak? Sampai sini masih paham? Apabila sudah paham, Bapak lanjutkan lagi. Gimana? Sudah paham? Ya, Bapak lanjutkan. Lalu 15 ada aliran dekoratif. Adalah seni lukis dengan objek dari berbagai bentuk alam, yaitu manusia, binatang, tumbuhan, dan lainnya, yang diubah secara berlebihan. Aliran ini berciri keindahan bentuk hiasan dalam lukisan. Aliran ini banyak berkembang di Bali. Contoh lukisan aliran dari dekoratif. Lalu 16 ada kaligrafi. Adalah objek gambar dengan bentuk susunannya dari huruf atau kata yang digabung-gabungkan sehingga membentuk sebuah gambar atau pola tertentu. Itu adalah karya seni dari kaligrafi. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ya, gimana anak-anak? Apakah sudah tahu semua aliran-aliran yang ada di seni rupa? Kalau sudah, Bapak akan berikan tugas berupa buatlah salah satu contoh lukisan dari aliran-aliran seni rupa. Ya, buatlah satu karya lah, minimal. Kalau bisa lebih ya nggak apa-apa. Ya, demikian dari Bapak. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.